Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi dengan kami dari Angkatan 6, Prodi D3 Analisis Kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan suatu materi yang berjudul Infeksi Bakteri Nosocomial. Disimak baik-baik ya. Infeksi nosocomial adalah infeksi yang didapat penderita ketika penderita tersebut dirawat di rumah sakit, yang menjadikan yang pertama tanda-tanda klinis infeksi tersebut baru timbul sekurang-kurangnya setelah 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit, tidak sedang masa inkubasi dari infeksi tersebut. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit, tidak didapatkan tanda-tanda klinis dari infeksi tersebut. Selanjutnya, infeksi tersebut bukan sisa dari infeksi sebelumnya. Bila saat mulai dirawat di rumah sakit, sudah ada tanda-tanda infeksi dan terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu, serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosocomial. Berikutnya adalah istilah. Istilah dari hal ini adalah yang pertama, infeksi silang. Infeksi yang didapat di RS dari orang lain, misalnya petugas atau penderita lain. Yang kedua, infeksi endogen. Infeksi yang didapat dari tubuh sendiri, MO berasal dari tubuh sendiri. Salah satu bakteri penyebab infeksi nosocomial ini adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini merupakan flora normal yang hidup di kulit dan selaput lendir manusia. Bakteri ini berbentuk kokus atau bulat dan tergolong bakteri gram positif. Baik, saya lanjutkan. Staphylococcus epidermidis merupakan komensal kulit patogenitas rendah. Memiliki lendir MO melekat pada plastik dan logam. Biasanya melekat pada kateter implan ortopedi. Nah, kemudian berkembang biak dan menjadi suatu infeksi. Bakteri selanjutnya yang dapat menyebabkan infeksi nosocomial ialah Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis adalah bakteri yang menyebabkan 85-90% infeksi enterokokal. Enterococcus merupakan salah satu penyebab tersering infeksi nosocomial, khususnya di unit perawatan intensif dan terseleksi oleh terapi cefalosporin. Lokasi infeksi tersering pada pasien adalah saluran kemih, luka, saluran empedu, dan darah. Enterococcus dapat menyebabkan meningitis dan bakterimia pada neonatus. Sedangkan pada orang dewasa, Enterococcus dapat menyebabkan endokarditis. Enterococcus fecalis pada dasarnya merupakan flora normal komensal yang habitatnya pada gastrointestinal dan rongga mulut. Akan tetapi dapat menjadi mikroorganisme patogen penyebab infeksi pada luka, bakterimia, endokarditis, dan meningitis. Ini merupakan pewarnaan gram dari Enterococcus fecalis. Dengan morfologi bakteri kokus gram positif berbentuk ovoid berdiameter antara 0,5 sampai 1 mikron yang dapat berkoloni secara rantai, berpasangan ataupun soliter. Baik, terima kasih. Berikutnya, Streptococcus grup B merupakan komensal usus dan vagina manusia. Nah, menjadi cemaran selama persalinan, terutama pada ruangan bersalin di rumah sakit. Bakteri ini bisa menyebabkan meningitis dan septikemia pada neonatus. Sumber infeksi dapat terjadi dari klien, petugas atau perawat, pengunjungan, sumber lain seperti rumah sakit yang kurang bersih, peralatan yang tidak steril, dan barang klien yang dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor risiko infeksi nosocomial. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit untuk terkena infeksi nosocomial, yaitu orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah,
orang yang menderita koma, cedera berat, luka bakar atau syok, orang yang memiliki akses atau sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit menular tanpa menggunakan APD, orang yang mendapatkan perawatan lebih dari 3 hari atau dalam jangka panjang di ruangan ICU, orang yang berusia di atas 70 tahun atau masih bayi, orang yang memiliki riwayat mengkonsumsi antibiotik dalam jangka panjang. Selain faktor-faktor tadi, lingkungan rumah sakit yang padat, kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain, dan penempatan pasien sistem imun yang lemah dengan pasien yang menderita penyakit menular di ruangan yang sama juga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial. Selanjutnya ada faktor penyebab perkembangan infeksi nosokomial, yaitu agen infeksi, respon dan toleransi tubuh pasien, resistensi antibiotik, dan faktor alat. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Lalu, terapi suportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi debridement dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Tindakan pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, mencuci tangan sebelum atau sesudah tindakan. Yang kedua, memakai perlengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan pelindung kepala. Yang ketiga, menggunakan teknik aseptik. Yang keempat, memproses alat yang sudah digunakan dengan benar. Yang kelima, menangani alat tajam dengan aman. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan serta pembuangan sampah yang baik.